Halo pemirsa, kekerasan terhadap anak di tempat penitipan kembali terjadi dan baru-baru ini seorang pengasuh di daycare Depok jadi tersangka usai menyiram balita dengan air panas. Munculnya kasus kekerasan terhadap anak di daycare perlu jadi atensi semua pihak, termasuk evaluasi dari pemerintah tentang bagaimana mencegah kekerasan berulang di tempat penitipan anak. Saya Herjuno Syaputra, Anda menyaksikan Sindo Sore. Sejumlah mobil hanyut terbawa arus banjir bandang di Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Banjir disebabkan meluapnya Sungai Cikaso yang dipicu hujan deras. Di Kampung Parung Sea, Desa Curug Luhur, Kecamatan Saraganten, banjir bandang akibat luapan Sungai Cikaso menyebabkan 7 mobil warga terseret arus. 4 diantaranya terguling sebelum akhirnya terseret banjir. 4 diantaranya terbawa derasnya air saat sedang diparkir di rumah pemiliknya. 4 mobil ini berhasil ditemukan sejauh 100 meter dari lokasi pertama mobil hanyut. Kondisi mobil terguling di pinggir jalan, sementara 3 mobil lainnya hilang terbawa arus Sungai Cikaso. Pemilik mobil mengalami kerugian hingga 200 juta rupiah karena mesin, mobil, dan interior rusak akibat terendam banjir. Posisi waktu kejadian itu ada di garasi, dua-duanya mobil saya di garasi. Cuman kebetulan pada waktu itu kan subuh ya, kurang lebih jam 5-an. Nah, air tiba-tiba datang dengan spontan. Jadi ketika saya menyelamatkan mobil, evakuasi ke daerah yang lebih tinggi, air sudah duluan naik ke rumah. Nah kemudian saya mendahulukan mobil, dievakuasi ke tempat tertinggi. Ternyata di sana juga air udah mulai naik ke jalan. Karena saking derasnya airnya mobilnya bawa hanyut keduanya. Berarti berapa meter Pak dari sana sampai hanyut ke sini? Kisaran 100 meteran lah. 100 meter ya. Mobil Bapak ada penumpangnya waktu itu, ada orangnya nggak? Nggak ada orang, cuman kebetulan mobil saya kan dimuatin itu kedelai sama padi. Oh itu. Ya, banjir bandang dan pergerakan tanah yang melanda Jawa Barat dalam beberapa hari terakhir menyebabkan 14 jembatan putus hingga tidak dapat dilalui. Pemprov Jabar akan mengebut perbaikan infrastruktur jembatan hingga 45 hari mendatang. Banjir bandang serta pergerakan tanah yang melanda Kabupaten Sukabumi juga berdampak pada aktivitas warga. Ada 14 jembatan penghubung antar kecamatan yang terputus akibat banjir bandang. Sementara belasan jalur provinsi terputus akibat longsor. Salah satunya terjadi di kawasan Desa Simpenan, Geopark Ciletu, Kabupaten Sukabumi. Jembatan penghubung tersebut hancur diterjang banjir bandang, mengakibatkan aktivitas warga setempat lumpuh karena akses jalan penghubung hancur. Memang jalan provinsi dan Dinas Bina Marga Pak Bambang, saya didampingi Pak Bambang akan segera memperbaiki, tapi kurang lebih setengah bulan perbaikan. Ini sendiri jalan penghubung antar mana berarti Pak Gub? Ini jalur selatan. Jalur selatan. Jadi tembus ke Garut, terusnya aja. Ada dari data sendiri ada berapa jembatan mungkin Pak Gub? Di jalur ini ada 3 jembatan. 3 jembatan yang putus di jalur ini. Di jalur untuk di Sukabumi sendiri Pak Gub? Ada totalnya ada 14 Pak, yang kejadian nonton tanggal 4 Pak. Sekarang nomornya 6. Yang putusnya 4 titik. 4 titik. Ini dengan penanganan sendiri butuh proses berapa bulan berarti Pak Gub untuk keseluruhan mungkin? 1,5 bulan. Ini kan ada 3 titik, 1,5 bulan semuanya. Ya. Bukan 1,5 kali 3, tapi 1,5 bulan bersamaan, paralel pengerjaan. Untuk sementara sendiri, untuk akses jalan warga sendiri gimana dialihkan? Yang pertama kan kita informasikan bahwa jalan sini terputus dan ada alternatif melalui Waluran. Pasca banjir bandang, sebagian warga terdampak banjir di Sukabumi, Jawa Barat belum kembali ke rumahnya. Mereka menempati lokasi pengungsian atau tinggal di rumah sanak saudara, sementara 3 dari 7 mobil yang hanyut ditemukan dalam kondisi rusak parah. Banjir bandang menyisakan kerusakan pada sejumlah rumah warga di Parung Sea, Desa Curug Luhur, Sagaranten, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat.
Kerusakan diantaranya pada dinding yang jebol hingga atap ambruk. Hingga Kamis, warga yang rumahnya rusak parah belum bisa kembali ke rumah. Mereka terpaksa mengungsi ke rumah saudaranya hingga rumah mereka diperbaiki. Mungkin untuk sementara mengungsi ke rumah-rumah warga yang selamat, yang tidak kena dampak banjir. Mungkin untuk sementara tinggal di tetangga-tetangga saja. Mengungsi ke tempat-tempat yang lebih aman, alhamdulillah tidak ada korban jiwa ataupun luka-luka. Akan ada posko nggak Pak? Posko itu justru saya lagi menunggu untuk kesiapan dapur umum sama posko pengungsian. Sementara itu, sejumlah mobil yang hanyut terseret banjir bandang ini kondisinya rusak parah. 4 mobil ditemukan sejauh 100 meter dari lokasi awal. 3 lainnya hilang terseret aliran sungai Cikaso. Pemilik mobil mengaku sempat memindahkan kendaraannya ke lokasi lain, namun siapa sangka justru terbawa arus. Meski mobil ditemukan, kerusakannya tidak sedikit karena mesin dan interior mobil terendam banjir. Dari Sukabumi, Jawa Barat, Budi Setiawan, iNews melaporkan. Banjir bandang yang terjadi di Sukabumi, Jawa Barat Rabu kemarin mulai surut. Sejumlah warga yang rumahnya terendam banjir mulai membersihkan rumah serta perabotan yang tersisa. Warga Kampung Parung Sea, Desa Curug Luhur, Kabupaten Sagaranten, Kabupaten Sukabumi mulai membersihkan rumah mereka yang sempat terendam banjir hingga 3 meter. Warga mulai membersihkan sisa lumpur, sisa banjir yang masuk ke dalam rumah. Tak hanya itu, warga pun memindahkan perabotan yang bisa diselamatkan dari terjangan banjir. Pasca banjir ini, semua perabotan dan alat elektronik warga rusak, bahkan sebagian pakaian dan perabotan lainnya hilang terbawa banjir. Material sisa lumpur juga masih menggenangi ruas jalan yang sempat terendam banjir. Warga diminta berhati-hati saat melintas lantaran jalan yang licin. Ayo, desana Curug Luhur. Susah jadi bilangnya enggak. Hampir habis we. Apa aja Bu? Habis itu punya anak-anak mabuk. Apa aja Bu? Apa aja ya? Ya lah tulisan ya itu keperluan anak-anak baju. Terus perabotan. Terus apa lagi? Banyak alat rumah tangga habis. TV gitu. Laptop juga. Ya. Hancur. Berarti udah nggak bisa diselamatkan ya Bu? Boro-boro menyelamatin Nah, barang. Bu, ini kan nggak bisa ditempati. Ibu tinggal di mana? Fungsi Di mana? di sana. Berapa orang Bu di rumah ini? Sekarang cuma ada 3 gitu ya. Ada suami sama anak yang udah gede mah nggak ada di rumah gitu. Puluhan warga desa Sukamaju, Kecamatan Cibekar, Kabupaten Sukabumi harus mengungsi akibat pergerakan tanah yang membuat puluhan rumah hancur. Pemerintah Provinsi Jawa Barat mendirikan tenda pengungsian di kantor desa Sukamaju, Kecamatan Cibekar, Kabupaten Sukabumi, pasca banjir bandang dan pergerakan tanah yang melanda Sukabumi. Banyak rumah warga yang hancur akibat kejadian tersebut. Warga memilih meninggalkan rumahnya karena takut ada pergerakan tanah susulan. Meski demikian, warga yang mengungsi masih kekurangan perlengkapan seperti selimut, susu anak, dan makanan di tenda pengungsian. Menurut salah seorang pengungsi, saat kejadian tidak ada tanda-tanda pergerakan tanah, namun beberapa saat kemudian rumah tiba-tiba hancur dan warga menyelamatkan diri ke tempat yang aman. Warga berharap pemerintah segera memperbaiki infrastruktur yang rusak agar masyarakat kembali beraktivitas. Ibu dari sana. Dievakuasi ke sini langsung sama petugas. Iya, sama petugas disuruh ke sini belum pulang lagi. Pulang lagi. Yang dari benar dari yang udah pulang gitu kalau cowok katanya rumah udah retak, udah 6 rumah. Iya, tapi di depan rumah saudara petugas sudah ikut tanah sudah retak. Goyang. Pemerintah Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat menetapkan status tanggap darurat bencana selama sepekan ke depan. Penetapan status tanggap darurat di Sukabumi bertujuan untuk mempercepat penanganan bencana.
Sukabumi ditetapkan berstatus tanggap darurat bencana selama sepekan ke depan pasca bencana hidrometeorologi yang melanda daerah tersebut. Status tanggap darurat ditetapkan karena melihat skala bencana yang besar dan sebaran lokasi bencana, yakni di 33 titik di 22 kecamatan. Status tersebut akan dievaluasi setelah 7 hari dan bisa diperpanjang jika kondisi belum aman. Pemerintah daerah setempat juga telah mendirikan posko tanggap darurat dan penanggulangan bencana di pendopo Kabupaten Sukabumi. Tanah longsor dan jalan amblas akibat cuaca ekstrim terjadi di Cianjur, Jawa Barat. Bencana juga terjadi di Lebak, Banten dan menyebabkan seorang anak tewas tertimpa longsor. Sementara di Pandeglang, lansia terjebak banjir dievakuasi warga. Video amatir warga merekam kondisi tanah longsor yang terjadi di sejumlah titik di Cianjur, Jawa Barat. Selain menutup akses kendaraan, tanah longsor juga membuat jalan amblas hingga sejumlah kendaraan terjebak. Bahkan beberapa sempat terseret material longsor. Beruntung tidak ada korban jiwa karena para penumpangnya sudah menyelamatkan diri. Bencana tanah longsor terjadi setelah hujan dengan intensitas tinggi mengguyur kawasan ini sejak dini hari. Lokasi bencana tersebar di 14 kecamatan dan 25 desa. Selain tanah longsor, sejumlah kawasan juga terendam banjir. Jadi ada banjir juga Pak ya? Iya. Itu banjir di wilayah mana aja sih Pak? Agrabinta, iya. Agrabinta ada beberapa rumah yang untuk 150 rumah tersebar di beberapa desa ya. Sementara itu di Lebak, Banten, seorang anak tewas saat longsor menimpa rumah mereka di desa Cipanas. Korban sedang berada dalam rumah saat tembok tiba-tiba jebol dihantam bongkahan batuan dari tebing. Peristiwa itu terjadi setelah hujan deras beberapa hari melanda kawasan Lebak. Saat ini satu anak korban luka masih dirawat di rumah sakit. Selain bencana longsor, bencana banjir juga melanda kawasan Lebak di 14 kecamatan. Pihak BPBD menghimbau warga Lebak untuk selalu waspada karena hingga saat ini hujan dengan intensitas tinggi masih terjadi. Tim Liputan iNews melaporkan. Baik pemirsa, dan untuk membahas mengenai penanganan banjir dan longsor di Kabupaten Sukabumi dan Cianjur serta wilayah lain dan juga potensi bencana di tanah air, sudah ada bersama kami Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi BNPB Bapak Abdul Muhari. Assalamualaikum, selamat sore Pak Abdul. Waalaikumsalam, selamat sore Mas. Iya, dengan Herjono di studio. Pak Abdul, kalau kita lihat bagaimana tadi update-nya, memang bencana ada di beberapa titik. Kalau untuk Cianjur dan Sukabumi dan wilayah lainnya, update terbaru seperti apa Pak penanganannya? Ya, untuk Cianjur dan Sukabumi dari sisi korban jiwa meninggal masing-masing sudah ditemukan 2 korban jiwa meninggal di Cianjur dan 2 korban meninggal di Sukabumi ya. Untuk Sukabumi sendiri per pagi tadi tim BNPB yang dipimpin Deputi 3 Tanggap Darurat bersama PJ Gubernur Jawa Barat itu sudah langsung meninjau ke lokasi dan mengecek langsung situasi di lapangan untuk memastikan pemenuhan kebutuhan warga terdampak. Khusus untuk hari ini BNPB sudah menyalurkan dukungan operasional dana siap pakai untuk keperluan tanggap darurat bagi pemerintah daerah Kabupaten Cianjur dan Sukabumi masing-masing 200 juta. Dan logistik dasar untuk masyarakat terdampak ada 18 item yang mulai dari paket sembako, makanan siap saji, slip, matras, kasur lipat dan seterusnya sampai dengan tandon air, pampers bayi dan perahu karet plus mesin. Jadi ini kita harapkan bisa mendukung operasi tanggap darurat di 2 kabupaten ini dan benar-benar kita harapkan dalam waktu 7 hari ke depan fase tanggap darurat ini 2 hal yang paling utama yaitu pencarian dan penyelamatan korban jika masih ada korban hilang yang akan dilakukan pencarian dan pemenuhan kebutuhan dasar warga terdampak itu benar-benar bisa kita optimalkan, Mas Jun. Baik, jadi ada masa tanggap darurat 1 minggu ke depan ya Pak ya? Dan apakah dalam proses tadi pencarian dan juga pemenuhan kebutuhan ini, kalau kita bicara rentan waktu 1 minggu ini, atau bisakah diperpanjang Pak kalau kita lihat kondisi di lapangan atau memang ada jeda 1 minggu saja? Seperti apa?
Kita masih mewaspadai bencana susulan ya. Artinya seperti disampaikan oleh BMKG, perakiraan cuaca dengan peningkatan intensitas hujan ini masih akan terus terjadi menerus hingga nanti tahun. Dan tentu saja ini menjadi kesiapsiagaan kita bersama karena peningkatan debit air Cikaso dan Cimandiri ini tentu saja bisa terjadi lagi kapan saja, sehingga benar-benar kita harapkan bagi masyarakat kalau memang sudah terjadi hujan lebih dari 2 jam secara menerus, kemudian intensitas hujan cukup tinggi, jadi kalau di lapangan ini cukup mudah sebenarnya melihat intensitas hujan cukup tinggi ini. Kalau visibility kita kurang dari 100 meter berarti itu hujannya sudah cukup tinggi. Artinya kalau dia terjadi lebih dari 2 jam, debit air di hulu itu sudah mulai naik. Debit air di hulu sungai itu pasti sudah bertambah. Nah, ini harus kita waspadai, Mas Juno. Untuk informasi cuaca kita sudah punya. Tetapi kapan terjadinya banjir dan di mana daerah-daerah yang terdampak banjir ini kita belum tahu. Nah, butuhkan respon cepat. Sebenarnya di Sukabumi dan Cianjur, peran Babinsa, TNI Polri, dan Babin Kamtibmas itu sudah cukup efektif sebenarnya. Jadi ada personil TNI Polri yang kemudian menghimbau masyarakat untuk evakuasi. Nah, jika himbauan ini terjadi, dilakukan, kami berharap tentu saja masyarakat mengikuti. Jadi jangan lagi menunggu atau kembali ke rumah seperti kejadian longsor satu korban di Sukabumi itu karena kembali ke rumahnya pada saat longsor itu kemudian tertimbun. Nah, hal seperti ini tentu saja menjadi pembelajaran kita. Dan juga kalau misalkan terjadi banjir, jangan memaksakan untuk lewat. Kita lihat di video amatir, ada mobil yang memaksa lewat akhirnya terbawa arus. Hal-hal seperti ini yang mungkin bisa kita lakukan dan bisa kita himbau ke masyarakat untuk mengurangi potensi dampak korban jiwa pada situasi serupa. Baik. Tadi kalau secara kasat mata ataupun secara visibility sangat gampang ya Pak untuk kita melihat bahwa hujan itu lebat atau tidak tadi jaraknya. Plus juga kalau sudah lebih dari 2 jam ini juga jadi warning sebenarnya Pak ya untuk segera kita punya langkah-langkah mitigasi. Kurang lebih seperti itu. Iya, benar. Pak, kalau silakan Pak. Untuk Cianjur dan Sukabumi sendiri, kita akan terus mendampingi pemerintah daerah dalam tanggap darurat ini. Dijadwalkan juga Kepala BNPB bersama Menko PMK akan meninjau langsung ke lokasi kejadian dalam 1-2 hari ini, sehingga benar-benar kita harapkan fase tanggap darurat ini optimal dalam untuk penanggulangan dan pemenuhan kebutuhan logistik warga terdampak. Meskipun pada hari ini kondisi mulai kondusif, artinya banjir mulai surut, masyarakat sudah mulai kembali ke rumah masing-masing, tetapi sekali lagi tetap waspada untuk potensi bencana susulan yang mungkin terjadi karena intensitas curah hujan cukup tinggi. Baik, Pak Abdul, sebelum kita lanjutkan Pak Abdul, ini ada informasi terkait bagaimana BMKG menghimbau warga di Sukabumi dan sekitarnya untuk tetap waspada dan akan terjadinya banjir bandang susulan karena saat ini baru awal dari musim hujan yang puncaknya bisa berlangsung hingga Maret 2025. Banjir bandang melanda wilayah Sukabumi, Jawa Barat usai dilanda hujan deras selama 24 jam. Banjir tersebut mengakibatkan sejumlah kendaraan terseret derasnya arus banjir. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika mengingatkan warga Sukabumi dan sekitarnya untuk tetap waspada potensi terjadinya banjir bandang susulan. Kepala BMKG Dwi Korita Karnawati menyatakan saat ini Indonesia baru memasuki awal musim hujan dan curah hujan tinggi bisa berlangsung hingga Maret 2025 nanti. Ya, mohon maaf, kami harus menyampaikan saat ini tuh baru awal musim hujan. Dan kondisi lahan kan juga sudah banyak berubah ya. Maka banjir bandang itu bisa terjadi. Dan ini baru awal, kalau ditanya sampai kapan, ya kita harus tetap waspada, siaga. Curah hujan tinggi itu bisa sampai Maret. Bukan berarti terus sampai Maret banjir bandang, terus enggak, kan ada yang berhenti. Lalu nanti muncul di tempat lain lagi.
BMKG mengimbau masyarakat untuk selalu memperhatikan peringatan dini yang disampaikan. Hal ini agar masyarakat bisa mengantisipasi potensi terjadinya bencana alam akibat cuaca yang ekstrim. Dari Jakarta, Jen Cahyani, Seto Pratomo, iNews melaporkan. Baik, itu tadi bagaimana BMKG memberikan informasi terkait curah hujan yang memang akan terus berlangsung sampai Maret 2025. Dan kita masih bersama Pak Abdul. Pak Abdul, ini sejalan dengan yang kita bicarakan bagaimana sebenarnya curah hujan masih akan tinggi hingga Maret tahun depan. Lalu Pak, kalau kita bicara topografi, Sukabumi, ya tadi Cianjur memang kan wilayahnya banyak dialiri sungai. Adakah wilayah-wilayah lain yang serupa di Indonesia yang harus juga waspada Pak, mengingat curah hujan juga tinggi dan akan sampai tahun depan? Ya, BNPB sudah melakukan pemetaan daerah-daerah dengan tingkat kerawanan banjir dan longsor yang cukup tinggi berdasarkan catatan historis, karena bencana hidrometeorologi ini adalah bencana yang memiliki periode ulang singkat ya, Mas Juno. Artinya kalau dia terjadi di tahun lalu, besar kemungkinan dengan prediksi cuaca yang seperti ini dia akan terjadi lagi di tahun ini. Khusus Jawa Barat sendiri masih ada Kabupaten Bogor, Ciamis, Garut yang juga harus waspada. Kemudian di Jawa Tengah itu ada Banjarnegara, Cilacap, Kubumen dan seterusnya. Di Jawa Timur juga ada Trenggalek dan beberapa kabupaten kota lainnya. Artinya peningkatan intensitas hujan ini di daerah-daerah yang penduduknya cukup tinggi karena pressure kepada daya dukung daya tampung lingkungan ini akibat pertambahan populasi. Jadi pasti frekuensi kejadian bencana hidrometeorologi basah ini, banjir, tanah longsor, banjir bandang, itu paling banyak terjadi di daerah-daerah dengan populasi penduduk yang tinggi. Nah, ada satu hal Mas Dino yang perlu kita perhatikan. Memang kita mendapatkan informasi perakiraan cuaca, tetapi tidak bisa menentukan dengan persis kapan dan di mana akan terjadinya banjir atau tanah longsor. Jadi prediksi cuaca itu satu informasi awal, tapi belum bisa operasional untuk kedaruratan. Sehingga memang dibutuhkan kerjasama semua pihak seperti tadi kami sampaikan. Kami sudah BNPB sudah melakukan rapat koordinasi kesiapsiagaan. Minggu lalu kita lakukan di Jawa Barat, minggu ini akan kita lakukan di Jawa Timur, minggu depan akan kita lakukan di Jawa Tengah. Di Jawa Barat kita sudah sampaikan baru Senin minggu lalu, Kepala BNPB memimpin langsung rakor kesiapsiagaan se-kabupaten kota, seluruh kabupaten kota se-Jawa Barat, dan kita sudah mereminder dan pada saat itu juga BNPB memberikan dukungan-dukungan awal untuk kesiapsiagaan. Tetapi sekali lagi, kita baru punya informasi awal potensi curah hujan. Kemudian pada di sisi hilirnya, di sisi masyarakatnya, kami menghimbau memang perlu untuk kita melakukan kembali misalkan siskamling kebencanaan seperti itu kira-kira, bahwa pada saat hujan kita sangat mengharapkan personil TNI, personil Polri, Pol PP, aparat desa itu benar-benar melihat kondisi debit sungai, kondisi tebing-tebing yang curam sehingga bisa memberikan informasi awal kepada masyarakat jika sudah terjadi kenaikan debit muka air, maka kita bisa melakukan evakuasi kepada masyarakat di sepanjang aliran sungai. Jangan sampai kemudian kita terdadak banjir luapan sungai sudah terjadi, baru kita terdadak untuk mengevakuasi masyarakat. Hal-hal seperti ini yang memang perlu kita lakukan, bekerja sama seluruh pihak, baik aparat desa, TNI, Polri, untuk meminimalkan benar-benar potensi korban jiwa yang mungkin di fase musim hujan ini. Baik, kalau tadi Pak Abdul menyebutkan bahwa siskamling kebencanaan ini penting, bagaimana aparat tadi ya dan pihak-pihak terkait mengecek gitu, ketinggian air ketika hujan deras seperti itu. Kalau dari Jawa Barat Pak, dari Sukabumi dan Cianjur, dan disebutkan juga di Senin sebenarnya sudah ada warning atau hal-hal yang disebutkan mungkin akan jadi mitigasi seperti itu. Lalu mengapa ketika ada kejadian ini nampaknya kalau kita lihat Pak dari footage dan video-video, masyarakat seperti tidak siap seperti itu Pak? Jadi ada yang disebut dengan risk bias ya, bias resiko. Jadi terkadang ketika kejadian ini berulang, mungkin dulu tahun lalu sudah terjadi, seperti kita ketahui masyarakat menyebutkan bahwa banjir di Sukabumi di daerah itu bukan terjadi pertama kali, tetapi yang sebesar ini baru kali ini. Tapi pada saat itu terjadi, mungkin bagi masyarakat yang sudah
mengalami beberapa kali kejadian ini, potensi risiko itu tidak dirasa membahayakan jiwa. Dulu tahun lalu juga seperti ini, tapi tidak apa-apa. Sehingga kecenderungan untuk mengabaikan, kecenderungan untuk tidak evakuasi, kecenderungan untuk tidak lari ke tempat yang aman itu tinggi. Dan ini terjadi di semua negara, bahkan di Jepang pun seperti itu. Makanya ini mungkin sangat perlu untuk kita himbau kepada masyarakat. Seperti tadi saya contohkan, di masyarakat yang kembali lagi ke rumah di longsor Sukabumi, begitu masuk ke rumah tiba-tiba longsornya menimbun rumah sehingga menjadi korban jiwa. Hal-hal seperti ini jika sudah diinformasikan oleh aparat di lapangan, TNI Polri untuk evakuasi atau menghindar terlebih dahulu, mari kita sama-sama patuhi, tidak kembali dulu ke rumah atau tinggal dulu atau pindah dulu ke tempat yang lebih aman hingga situasinya kondusif. Karena ini yang bisa menjamin tidak terjadi atau tidak jatuhnya korban jiwa pada saat kedaruratan bencana. Pak Abdul Muhari, terima kasih banyak atas waktunya dan juga tadi informasinya. Semoga ini bisa diserap dan diimplementasikan untuk warga semuanya yang berada di daerah rawan bencana. Tadi ya Pak, tidak lalai dan patuh terhadap aturan dan juga warning yang sudah diberikan pihak-pihak terkait. Terima kasih sekali lagi Pak Abdul, sehat-sehat. Terima kasih Mas Juno. Kembali bersama kami, pemirsa, untuk menunjukkan masalah olok-olokan sudah selesai. Son Haji membalas kunjungan Gus Miftah dengan mendatangi pondok pesantren Ora Aji di Sleman, Yogyakarta. Mau diparani, sekarang gantian Moro. Ikut pengajian Ahad kamu berapa kali? Dengan diantar oleh keluarga, Sun Haji, pedagang es teh yang viral karena dihina pendakwa Miftah Maulana, mendatangi pondok pesantren Ora Aji di Sleman, Yogyakarta. Kedatangan Sun Haji ke ponpes milik Miftah Maulana ini adalah kunjungan balasan setelah sebelumnya bertemu Miftah di rumahnya di Magelang, Jawa Tengah. Keduanya sepakat untuk berdamai demi meredam polemik yang muncul di masyarakat. Dalam kesempatan itu, Miftah Maulana juga akan mengumrohkan Sun Haji bersama keluarga. Selain itu, Sun Haji juga diberikan seragam banser lengkap. Baik Miftah maupun Sun Haji menganggap persoalan di antara keduanya telah selesai secara kekeluargaan dan tidak perlu diperpanjang lagi. Alhamdulillah bisa dikomunikasikan dengan baik, sehingga tidak ada miss dan kesalahpahaman di antara kita berdua, antara saya dengan Mas Sun Haji. Sekali lagi saya juga berterima kasih kepada netizen, gara-gara komentar netizen menjadi viral. Hikmahnya bagi saya bisa lebih banyak mawas diri, introspeksi dan banyak belajar. Hikmah bagi Mas Sun Haji bisa mendapatkan keberkahan dan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi tidak ada yang sia-sia. Pertama jatuhin, yang kedua sudah ada saling maafkan, jadi sudah tidak ada masalah juga dengan. Kalau rencana umroh Mas, tadi kan tawaran umroh. Belum ada, saya belum berbicara sama kakak saya karena itu saya tidak dapat memberi keputusan sendiri. Sebelumnya, Sun Haji, pedagang es asal desa Banyusari, Kecamatan Grabak, Magelang ini mendapat kata-kata tak pantas dari Miftah Maulana Habibur Rahman. Hingga videonya viral di media sosial dan menuai kecaman dari banyak orang. Dari Yogyakarta, Gunanto Farhan, iNews melaporkan. Usai heboh ucapan menghina penjual es teh oleh utusan khusus Presiden, Gus Miftah masih terus jadi sorotan. Munculnya desakan publik agar sosok utusan khusus Presiden bidang kerukunan beragama dan pembinaan sarana keagamaan ini dipecat dari jabatannya. Oke, masih, yo kono didok. Kelakuan Gus Miftah memantik kritik di publik. Kata-kata kasar diucapkan di depan ratusan khalayak jemaah yang mengikuti tablik akbar kepada seorang penjual minuman es teh. Ucapan Gus Miftah itu pun viral. Bukan kali ini saja Gus Miftah mengeluarkan kata-kata kasar yang seharusnya bukan diucapkan seorang pemuka agama. Terlebih seorang pejabat publik yang membidangi utusan khusus Presiden bidang kerukunan beragama dan pembinaan sarana keagamaan. Berbagai bentuk desakan mengarah agar Gus Miftah dipecat dilontarkan penulis sekaligus aktivis gender
Khalis Mardiasih. Di salah satu cuitannya di media X, Khalis membeberkan alasan kenapa Gus Miftah layak dipecat dari jabatannya sebagai utusan presiden bidang keagamaan. Ada 5 poin. Khalis membeberkan permasalahan tentang isu konflik agama, hingga permasalahan bebas beragama dan berkeyakinan, hingga jejak digital Miftah yang mengolok-olok kaum lemah. Meski Miftah telah meminta maaf pada pedagang penjual es teh yang dihinanya di depan publik, namun publik mengkuliti habis Gus Miftah, bahkan sampai ke tarif dakwah yang bisa mencapai 75 juta per 1,5 jam. Tim iNews melaporkan. Ya, viral tindakan Gus Miftah yang mengolok-olok pedagang minuman membuat warganet membanding-bandingkan tikanya dengan sikap seorang sinden. Diketahui sinden bernama Niken Salindri pernah memborong dagangan penjual minuman yang menonton penampilannya. Niken kemudian mempersilahkan para penonton lain untuk mengambil minuman tersebut secara cuma-cuma. Kekerasan terhadap anak di tempat penitipan kembali terjadi dan baru-baru ini seorang pengasuh di daycare Depok jadi tersangka usai menyiram balita dengan air panas. Munculnya kasus kekerasan terhadap anak di daycare perlu jadi atensi semua pihak termasuk evaluasi dari pemerintah. Lalu bagaimana mencegah kekerasan berulang di tempat penitipan anak ini? Kita akan membahasnya bersama Komisioner KPAI Ai Rahmayanti dan juga Kombes Polisi Arya Perdana Kapolres dari Metro Depok. Assalamualaikum, selamat sore Mbak Ai dan juga Bang Arya. Sore. Ya, terima kasih sudah bergabung bersama kami. Saya ke Bang Arya terlebih dahulu. Bang, update terbaru bagaimana pengembangan dari kasus ini, Bang? Silakan. Ya, jadi untuk kasusnya sendiri, kita sudah melakukan penyidikan terhadap tersangka dan ini sudah diproses begitu ya. Visum juga sudah kita mintakan ke rumah sakit. Dan beberapa saksi termasuk dari orang tua dan yang tinggal di sekitar tempat daycare tersebut, juga beberapa pengasuh yang memang ada di sana juga sudah kita minta keterangan. Nah, selanjutnya kita masih menunggu juga dari rumah sakit untuk korban ini sudah dioperasi bedah plastik, ya, dan kondisinya sekarang sedang masa pemulihan. Oke, kalau kita lihat tadi daycare-nya Bang, ini kan di Depok ini terjadi dan ini bukan yang pertama. Dan saya baca juga banyak sekali daycare di Depok yang memang tidak berizin dan hanya beberapa yang berizin. Kalau dari pengembangan apakah daycare ini legal Bang Arya atau seperti apa? Ya, jadi hasil penyelidikan kita sudah menanyakan kepada Dinas Perizinan. Daycare memang tidak berizin, jadi hanya ada izin untuk berusaha, jadi mereka punya NIB. Tetapi untuk daycare-nya sendiri memang belum memiliki izin. Yang seharusnya kalau mendirikan daycare itu mempunyai tempat yang layak begitu ya, jadi harus disurvei dulu, lalu juga harus dilihat apakah pengasuh-pengasuhnya juga itu mempunyai sertifikasi, mempunyai bidang yang kompeten untuk mengasuh anak sehingga itu dapat terbit izinnya. Dan ada beberapa persyaratan memang harus dipenuhi oleh pengelola daycare, dan sampai saat ini jadi kita bisa pastikan bahwa yang ada di tempat tersebut itu adalah ilegal. Baik, karena tadi tidak cukup hanya izin usaha ya Bang Arya ya, tapi tadi memenuhi SOP dan keamanan, dan daycare-nya sudah ditutup ya Bang Arya, saya dengar. Ya sudah, jadi sejak kemarin sudah kita polis line untuk daycare sendiri. Ini maksudnya juga untuk mengamankan TKP gitu ya. Nah, barang bukti sudah kita amankan, tetapi TKP-nya kita amankan dengan polis line supaya tidak kejadian berulang dan juga untuk sementara daycare ini tidak beroperasi lah. Baik, Bang Arya, terima kasih. Selanjutnya saya ke Mbak Ai, bahwa kita bicara kekerasan terhadap anak dan ini di tempat yang harusnya salah satu tempat aman lah seperti itu untuk anak-anak ya, daycare. Anda melihat kejadian ini plus juga di Depok lagi-lagi terjadi. Bagaimana Mbak Ai? Ya,
ini memang harus melihatnya tidak reaktif ya. Jadi penyelesaian hanya ketika ada kasus selesaikan satu, ada kasus selesaikan satu. Tapi ini harus ada langkah strategisnya ya, dari mulai redesigning bagaimana dilihat dari sisi regulasi gitu ya. Apakah legalitas kelembagaannya, kemudian standarisasinya gitu ya, baik dari sisi SDM pengasuhnya, kemudian dari sisi layanan pengasuhan dan sebagainya. Kemudian yang paling terpenting adalah bagaimana mengubah cara pandang, perspektif ya di lembaga pengasuhan alternatif ini, termasuk di dalamnya adalah pengasuhan. Artinya pemerintah selain menata peraturan terkait perizinan kelembagaannya, kemudian menentukan standarisasinya, ini juga harus ada pengarus utamaan perspektif pelindungan dan pemenuhan hak anak di lembaga pengasuhan alternatif ini. Kemudian selain itu juga harus ada pelatihan ataupun pendampingan kepada SDM pengasuh harus dilakukan dengan melihat keragaman usia anak. Apalagi ini emang masih sangat kecil. Nah, ini juga penting dilakukan oleh lembaga-lembaga pengasuhan alternatif. Oke, jadi tadi pengasuh anak ini juga jadi poin Anda sebutkan. Nah, kalau kita lihat juga Mbak, bahwa banyak pengasuh di daycare ini rentan usianya masih sangat muda, plus juga hanya separuh mungkin yang punya pengalaman. Anda melihat bahwa kejadian ini juga kaitannya dengan selain tadi usaha ya, izin usaha, SOP, keamanan. Psikologi pengasuh ini juga harus jadi pertimbangan seperti apa, Mbak Ai? Ya, betul. Tadi bahwa kalau ini lembaga atau daycare-nya ini di ACC perizinannya, artinya itu sudah melalui proses verifikasi tadi ya, salah satunya dari sarana dan prasarana, kemudian pengasuhnya sudah memiliki sertifikasi. Nah, kalau misalkan hal-hal itu sudah dilakukan, artinya kapasitas pengasuh untuk melakukan pengasuhan ini bisa terjamin, artinya dia paham gitu apa yang harus dilakukan, bagaimana memperlakukan anak, kemudian bagaimana juga dia memiliki bonding atau kelekatan kepada anak yang diasuhnya. Berarti dengan kata lain ya Mbak Ai, ketika regulasi itu dipatuhi, SOP juga akan turun ya, dan mereka akan juga melihat tadi tidak hanya sembarangan, dan kalau kita lihat daycare juga banyak yang bodong, ini salah satunya. Tapi sebelum kita lanjutkan Bang Arya dan juga Mbak Ai, ini kita bicara daycare, ini kasus kekerasan bukan yang pertama. Ini kalau tadi di Depok, sebelumnya juga di Agustus lalu ada Mita Irianti, ini influencer parenting dan juga pemilik daycare Wenson School, juga menganiaya balita 2 tahun di Depok juga. Dan tak sampai di situ, hal juga serupa terjadi di Kota Pekanbaru. Nasib tragis dialami seorang balita inisial KCB berusia 1 tahun 3 bulan. Ia mengalami luka bakar usai disiram air panas oleh pengasuh daycare Kids Space yang berada di kawasan Pengasingan di Masawangan, Kota Bogor. Pelaku diketahui bernama Septiana, merupakan pengasuh di daycare dan telah bekerja selama 5 bulan. Kepada polisi, pelaku mengaku dirinya kesal lantaran sang anak kerap menangis. Kasus penganiayaan ini bukanlah yang pertama. Sebelumnya, pada Agustus lalu, Mita Irianti, influencer parenting dan pemilik daycare Wenson School, menganiaya balita 2 tahun di Depok, Jawa Barat. Mita dilaporkan orang tua korban ke polisi setelah curiga banyak bekas memar dan tusukan di tubuh sang balita. Sampai di situ, hal serupa juga terjadi di Pekanbaru. Polresta Pekanbaru menetapkan 2 orang tersangka kasus dugaan penganiayaan terhadap anak di daycare Kota Pekanbaru. Kedua tersangka merupakan pemilik daycare, sementara pelaku lain merupakan pengasuh anak. Adapun pelaku mengaku tega menganiaya korban karena korban tidak bisa diam. Baik, itu tadi bagaimana kekerasan terhadap anak dan balita di daycare yang terjadi di banyak tempat. Ada 2 di Depok dan 1 di Pekanbaru. Dan kita kembali akan bergabung bersama Bang Arya dan juga Mbak Ai. Saya ke Bang Arya dulu. Bang Arya, bahwa kebanyakan tadi daycare-nya bodong ya,
otomatis SOP-nya tidak berjalan dan akhirnya ya terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan. Untuk kasus terbaru ini Bang, dari saksi apakah memang ini pelaku hanya tunggal atau ada kemungkinan pelaku bertambah dan sejauh ini seperti apa Bang? Ya, jadi dari hasil penyelidikan kita di lapangan, memang daycare ini kan beroperasi itu sudah kurang lebih setahun. Lalu orang tuanya ini memang menitipkan itu di situ mulai dari pagi sampai dengan malam, yang di situ hanya ada 2 orang pengasuh saja. Nah, 2 orang pengasuh ini ada yang satu tidur di situ, yang tersangka yang sekarang ini dia memang menerima anak yang dititipkan sejak mulai dari pagi gitu. Berdasarkan keterangan saksi yang lain yang kita tanyakan tidak ada pelaku lain, memang hanya pelaku yang satu ini yang melakukan kekerasan terhadap anak. Bahkan sebenarnya sebelumnya si pelaku ini pernah bekerja di daycare yang cabangnya dari daycare yang sekarang ini. Jadi ini ke sini dan dia melakukan itu. Baik, Bang Arya. Saya ke Mbak Ai, bahwa kita lihat ini secara kompleks, tidak satu kasus selalu kelar seperti itu ya. Kalau kita bicara perizinan juga, dan yang tadi saya sebutkan di Depok banyak sekali yang ilegal ya, karena mereka tidak punya izin usaha terkait daycare, tidak mengikuti SOP dan keamanan. Lalu menurut Anda, Mbak, apa yang harus kita lakukan selain tadi pemerintah akan dengan regulasinya? Sebagai orang tua, apa yang bisa kita lakukan agar anak-anak juga yang kita titipkan, karena daycare kan biasanya banyak working mom, working dad, mereka bekerja seperti itu, dan apa yang harus kita pertimbangkan ketika memilih daycare? Baik, pertama ini untuk para orang tua ya yang menitipkan anak-anaknya ini harus cerdas memilih daycare karena saya sempat turun di Pekanbaru, orang tua menyampaikan bahwa mereka melihat daycare itu di Google ya, referensinya di Google, kemudian yang menjadi patokan mereka adalah ratingnya bagus, bintangnya bagus gitu kan. Nah, padahal ada hal yang lebih mudah untuk bisa mengetahui apakah daycare tersebut legal kemudian juga bagus. Itu kita tinggal melihat satu perizinannya, karena biasanya kalau sudah ada nomor registrasi perizinan itu ada berupa papan nama di depan daycare-nya ya, di sana ada nomor registrasinya gitu. Di sana akan kelihatan apakah daycare-nya itu berafiliasi atau di bawah naungan Kemendikbud ataukah di bawah naungan Kemensos ataukah di bawah naungan Kemen PPA ataupun naungan Kemenag gitu ya, karena lembaga pengasuhan alternatif ini beragam dan itu di bawah koordinasi berbagai kementerian. Nah itu jadi untuk orang tua harus cerdas. Satu, lihat legalitas di papan nama. Yang kedua, ada nggak SOP di dalam daycare tersebut. Nah minimal 2 hal itu kita ketahui, itu kita bisa akan mengetahui ini daycare yang bagus atau tidak. Nah kemudian untuk pemerintah daerah ini harus memaksimalkan fungsi pengawasan yang berkelanjutan, karena selama ini banyak daycare bodong karena ini juga tidak terawasi gitu ya. Nah ini menjadi PR juga untuk pemerintah daerah. Kemudian ini juga untuk kementerian atau lembaga yang ada di pusat tentunya harus berkoordinasi dan bersinergi dengan kementerian lainnya yang memiliki kewenangan yang sama terkait lembaga pengasuhan alternatif ini, kemudian melakukan evaluasi dan juga perbaikan. Artinya dalam sisi regulasi ini juga harus bisa dipahami dan mudah dilaksanakan oleh penyelenggara, tidak hanya yang secara penyelenggaranya pemerintah, tapi juga ini penyelenggaranya masyarakat gitu atau swasta. Baik, terima kasih. Sayang sekali waktunya terbatas dan saya tahu Bang Arya juga punya agenda selanjutnya. Kami terima kasih sekali untuk informasinya, insight-nya, sehat-sehat. Semoga ini jadi perhatian kita semuanya, tidak hanya pemerintah dengan regulasinya, tapi juga kita orang tua bisa lebih hati-hati lagi, dan juga para pengusaha daycare juga jangan berpikir hanya cuan, tapi urus izin dan ikuti SOP ya Bapak Ibu, agar nanti semua bisa, ya anak-anak tadi bukan mainan, mereka punya tadi keselamatan yang harus kita jaga bersama. Terima kasih Bang Arya, Mbak Ai, sehat-sehat. Selamat sore. Sore.
Kembali bersama kami, pemirsa. Polri mengungkap sebanyak 3.608 kasus peredaran gelap narkoba sepanjang November hingga Desember 2024. Ribuan pelaku ditangkap dengan nilai barang bukti mencapai 2,8 triliun rupiah. Untuk memastikan pengungkapan peredaran narkoba dilakukan selama periode 4 November hingga 4 Desember 2024. Sebanyak 3.608 kasus peredaran gelap narkoba berhasil digagalkan Polri dengan total 3.965 tersangka. Dari hasil pengungkapan, polisi menyita barang bukti narkotika jenis sabu seberat 1.152 ton, ganja seberat 1.190 ton, 370.868 butir pil ekstasi, serta 2.296.409 butir obat keras, hingga narkoba jenis Happy Five sejumlah 1.163.210 butir. Nilai keseluruhan barang bukti jika diedarkan di pasar gelap narkoba ditaksir lebih dari 2,8 triliun rupiah. Pemerintah berkomitmen kita buat kompetisi, jadi bagi wilayah dari bahwa saat ini Indonesia dapat dikatakan dalam kondisi darurat narkoba. Karena Indonesia bukan hanya sekedar menjadi konsumen narkoba, namun juga sudah menjadi target pasar dan bahkan menjadi salah satu produsen narkoba di dunia ini. Jumlah pengguna narkoba di Indonesia cukup besar dan peredarannya semakin meluas. Tidak hanya di kota-kota besar saja, tetapi juga sudah menjangkau di daerah-daerah terpencil. Pada tahun 2024, angka prevalensi penyalahgunaan narkoba di Indonesia telah mencapai 3,3 juta orang yang didominasi oleh generasi muda, terutama remaja yang berusia 15 hingga 24 tahun. Selanjutnya, berdasarkan laporan intelijen keuangan, dalam kurun waktu periode tahun 2022 hingga 2024, total perputaran dana tindak pidana pencucian uang narkotika mencapai 99 triliun. Seluruh kementerian lembaga bersama-sama bekerja tentunya dengan pemerintah daerah untuk mengubah kampung yang tadinya dikenal sebagai kampung narkoba menjadi kampung bebas narkoba. Ada kurang lebih 2.900 kampung narkoba yang saat ini terdetek oleh kita, dan secara bertahap saat ini sudah ada kurang lebih 90 kampung yang kita garap secara khusus untuk kita ubah dari yang tadinya kampung narkoba menjadi kampung bebas narkoba dengan berbagai macam kegiatan, mulai dari program-program penyuluhan sampai dengan program edukasi, termasuk masukkan beberapa kurikulum kegiatan pendidikan di sekolah, sehingga semuanya kita kerjakan secara simultan, termasuk juga melakukan upaya penegakan hukum di dalamnya. Kemudian kami laporkan terkait dengan Pokja Penegakan Hukum bahwa selama 1 bulan ini kami telah memproses 3.608 perkara dengan mengamankan kurang lebih 3.965 tersangka serta barang bukti senilai 2,88 triliun rupiah. Terdiri dari sabu 1,19 ton, ganja 1,19 ton, obat keras 2.200.000 butir lebih, Happy Five kurang lebih 1.163.000, ekstasi 370.868 butir, hasis 132 kg, tembakau gorila 12.576 gram, kokain 251,3 dan gram, ketamin 194 gram. Kemudian kami juga melakukan proses
TPPU terkait dengan pengungkapan yang kita laksanakan, khususnya terkait dengan pengedar besar. Ada 5 laporan polisi yang saat ini kita proses dengan tindak pidana pencucian uang. Dan sampai saat ini total aset yang bisa kita amankan sekitar 126,84 miliar. Dan proses ini masih terus berlangsung untuk memastikan seluruh yang terafiliasi dengan proses pencucian uang tersebut bisa kami amankan. Keterbatasan dalam rangka rehabilitasi tersebut. Yang pertama, jumlah fasilitas rehabilitasi yang tadi sudah disepakati untuk ditingkatkan. Dan yang kedua adalah biaya rehabilitasi itu sendiri. Karena amanat undang-undang kita mengamanatkan kepada negara, dalam hal ini stakeholder terkait dalam penegakan hukum dan rehabilitasi narkoba ini, untuk memberikan intervensi kesehatan secara gratis. Kita beralih ke informasi lainnya. Pemirsa, dianggap menghamburkan uang rakyat, Presiden Prabowo Subianto meminta perjalanan dinas seluruh kementerian dipangkas 50%. Dalam hitungan Presiden, negara bisa hemat 15 triliun, bisa dialihkan untuk bangun ratusan sekolah. Puasa dulu. Presiden Prabowo Subianto menyentil anggaran perjalanan dinas kementerian dan lembaga, termasuk perjalanan ke luar negeri. Dalam acara di Universitas Muhammadiyah Kupang NTT kemarin, Prabowo menyebut ada sekitar 3 miliar dolar Amerika atau sekitar 45 triliun rupiah uang APBN untuk biaya perjalanan dinas luar negeri. Padahal kalau bisa dipangkas 30% atau 15 triliun saja, uang sebanyak itu bisa untuk bangun bendungan, saluran irigasi dan ratusan sekolah yang jelas-jelas lebih bermanfaat untuk rakyat. 15T itu berapa bendungan, berapa irigasi, berapa SD bisa kita perbaiki, berapa anak sekolah bisa kita kasih makan. Tolonglah ya para menteri, puasa dulu. Selain anggaran perjalanan dinas, Presiden juga minta kementerian mengurangi seminar, apalagi digelar di hotel mewah. Perintah tegas soal penghematan direspon Menteri Agama Nazaruddin Umar. Mantan Imam Besar Masjid Istiqlal ini menyebut manfaat perjalanan dinas hanya 0,5%, karena sisanya kerap diisi jalan-jalan dan belanja oleh-oleh. Dilakukan di Jakarta 3 hari. 1 harinya nongol, tetapi 2 harinya ke Tanah Abang, kemana-mana ya. Apa yang dibawa pulang ke daerahnya? Ya, koper oleh-oleh. Kementerian Agama memastikan tahun depan akan memangkas anggaran dinas hingga 50%. Dari Jakarta, Tim Liputan Anyus melaporkan. Menteri Ketenagakerjaan Yasirli mengungkapkan kenaikan upah minimum provinsi atau UMP 2025 sebesar 6,5% telah mempertimbangkan daya beli pekerja dan daya saing usaha. Kenaikan UMP 2025 akan ditetapkan gubernur dan efektif berlaku 1 Januari 2025. Usai menerbitkan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 16 2024 tentang penetapan upah minimum 2025 yang diundangkan 4 Desember 2024, Menaker Yasirli menyatakan pemerintah telah menetapkan kenaikan UMP di seluruh provinsi sebesar 6,5%. Diharapkan semua pihak bisa melaksanakan kebijakan penetapan UMP yang telah mempertimbangkan daya beli pekerja dan daya saing usaha. UMP 2025 berlaku mulai 1 Januari 2025 dan bersamaan dengan kenaikan upah minimum sektoral di tingkat provinsi hingga kabupaten dan kota. Upah minimum tahun 2025. Upah minimum provinsi tahun 2025 dan upah minimum sektoral provinsi tahun 2025 ditetapkan dengan keputusan gubernur dan diumumkan paling lambat tanggal 11 Desember 2024. Upah minimum kabupaten atau kota tahun 2025 dan upah minimum sektoral kabupaten atau kota tahun 2025 ditetapkan dengan keputusan gubernur dan diumumkan paling lambat tanggal 18 Desember tahun 2024. Ya, pemerintah tetapkan budget untuk makan bergizi gratis sebesar Rp10.000 per porsi per orang untuk tahap awal. Makan bergizi gratis ini akan disalurkan kepada 3 juta anak yang akan dimulai Januari 2025.
Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana mengatakan, uji coba makan bergizi gratis dengan biaya Rp10.000 per porsi akan dilakukan mulai bulan Desember ini di 150 titik di seluruh Indonesia. Sedangkan untuk pelaksanaan program makan gratis akan dimulai Januari 2025 sesuai dengan anggaran pendapatan dan belanja negara. Ditargetkan di tahap awal penyaluran makan bergizi gratis ini akan menyasar 3 juta anak di seluruh Indonesia. Sementara itu, pemerintah sendiri telah menyiapkan anggaran untuk makan bergizi gratis sebesar Rp71 triliun. Harga minyak kita jelang Hari Raya Natal dan Tahun Baru mengalami kenaikan di Pasar Senen, Jakarta Pusat. Rata-rata kenaikan harga minyak kita pun maupun yang kemasan berada di kisaran Rp2.000 hingga Rp3.000. Jelang Hari Raya Natal dan Tahun Baru, harga sembako di Pasar Senen, Jakarta Pusat sudah mulai mengalami kenaikan. Khususnya harga minyak, rata-rata kenaikan mencapai Rp2.000 hingga Rp3.000. Kenaikan harga ini terjadi di minyak kita maupun minyak kemasan lainnya. Minyak kita mengalami kenaikan hingga Rp2.000, yaitu harga awal di kisaran Rp15.000 menjadi Rp17.000, sedangkan minyak kemasan harga awal Rp35.000 menjadi Rp38.000. Harga sembako lainnya seperti beras dan juga telur masih berada di harga normal, tetapi harga telur nampaknya sudah ada informasi dari pemasok akan ada kenaikan harga. Cuman si minyak ada kenaikan dari 2.000 per untuk per minyak, semua minyak kayaknya. Semua minyak naik semua ini. Minyak kita dari 15 sekarang ke 17. Naik 2.000. Minyak kemasan dari 35 sekarang 38. Semuanya minyak naik nih. Kalau minyak semuanya naik. Kalau telur masih aman. Cuman udah mulai kabar-kabar udah mau naik lagi nih kayaknya. Ya terasa naik ada. Ya. Kemarin beli minyak biasa 28 jadi 30. Sanko Rp2.000 ya. Tadi beli daging sama ikan tenggiri. Ya naiklah 130 kilo daging asnya. Ya yang tulang iganya tadi 100. Biasanya 90 ya. Ya naiklah tapi udah lumrah lah. Ya kita mendukung Natal ya. Ya intinya jangan sampai harga melonjak selangit ya, kayak beras bisa diturunkan dan kebutuhan pokok lainnya. Pemirsa, Dewan Perwakilan Rakyat resmi mengesahkan 5 pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi hingga periode 2024 hingga 2029. Ketua DPR RI Puan Maharani berharap pimpinan KPK bisa memitigasi dan mengantisipasi korupsi serta tidak ada politisasi dalam penegakan hukum kasus korupsi. Dewan Perwakilan Rakyat resmi mengesahkan 5 pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK periode 2024-2029. Penetapan keputusan tersebut dilakukan dalam rapat paripurna DPR yang membahas uji kelayakan dan kepatuhan Capim dan Cadewas KPK. Ketua DPR RI Puan Maharani berharap pimpinan KPK periode 2024-2029 bisa memitigasi dan mengantisipasi korupsi serta jangan sampai ada tindakan politisasi dalam penegakan hukum korupsi. Selanjutnya pimpinan DPR akan mengirimkan hasil pengesahan pimpinan KPK kepada Presiden untuk nantinya akan dilantik oleh Presiden secara langsung. Ya, semoga menjadi sosok yang bisa memitigasi korupsi, mengantisipasi korupsi, kemudian jangan ada politisasi dalam penegakan korupsi. Jadi sebesar-besarnya, sebaik-baiknya adalah untuk memberantas korupsi. Adapun 5 pimpinan KPK periode 2024-2029 yakni Irjen Kementerian Pertanian Setio Budianto yang ditetapkan sebagai Ketua KPK. Lalu Fitro Rohcahyanto mantan Direktur Penuntutan KPK, Hakim Pengadilan Tinggi Manado Ibnu Basuki Widodo, Johanis Tanak Wakil Ketua KPK periode 2019-2024, serta Agus Joko Prabono Wakil Ketua BPK periode 2019-2023.
Ketua terpilih KPK Setio Budianto menegaskan operasi tangkap tangan atau OTT tetap ada di masa kepemimpinannya. Hal tersebut juga sempat dikatakannya saat uji kelayakan dan kepatutan atau fit and proper test di Komisi 3 DPR. Setio mengatakan OTT akan dilakukan lebih selektif lagi dengan pembahasan lebih lanjut dengan pimpinan KPK baru lainnya. Setio mengatakan memang OTT tidak harus banyak dan harus selektif untuk melakukannya. Hal itu untuk mencegah adanya tindakan perlawanan seperti pra-peradilan. Pihaknya juga akan mengaktifkan kembali sistem kolektif kolegial 5 pimpinan termasuk visi misi dari 5 pimpinan yang akan disatukan dan akan meneruskan program yang baik dari pimpinan terdahulu serta mengevaluasi program yang kurang baik. Sebagaimana apa yang saya sampaikan pada saat fit proper, ya untuk OTT tetap berlanjut. Ya kemarin juga sudah disampaikan oleh Pak Alexander Marwata, beliau sampaikan bahwa penamaan sebenarnya kan ini hanya diskusinya terkait masalah penamaan ya. Gitu. Ya saya yakin semuanya masih sepakat lah masalah itu karena kalau saya sebut itu ya dan pengalaman saya selama saya bertugas di KPK, gitu kegiatan itu merupakan pintu masuk untuk bisa mengungkap kasus yang lebih besar gitu. Cuma Pak Menteri BUMN Erick Thohir telah melakukan pengecekan kesiapan Bandara Udara Soekarno-Hatta dalam melayani masyarakat selama periode Natal dan Tahun Baru 2025. Erick Thohir juga memastikan tarif tiket maskapai penerbangan mengalami penurunan sebesar 10%. Menteri Badan Usaha Milik Negara telah melakukan pengecekan kesiapan Bandar Udara Soekarno-Hatta dalam melayani masyarakat selama periode Natal dan Tahun Baru 2025. Tak hanya mengecek kesiapan, Erick Thohir juga memastikan tarif tiket maskapai penerbangan selama periode Natal dan Tahun Baru 2025 mengalami penurunan sebesar 10%. Saya bersama-sama ngecek harga tiket tadi. Garuda, salaman dulu benar tadi, ya nggak? Citylink tadi saya cek benar. Pelita benar nggak? Lupa saya. Benar ya? Oh Pelita juga benar ya. Dan ini juga berkat tadi terima kasih kepada Pertamina ya dan airport. Bagaimana kita coba membantu ya harga tiket lebih baik sesuai dengan instruksi Bapak Presiden. Erick Thohir berharap dengan adanya penurunan harga tiket maskapai penerbangan, masyarakat dapat melakukan perencanaan perjalanan dengan matang. Pasalnya prediksi jumlah pengunjung harian di Bandara Soekarno-Hatta saat periode Nataru mencapai 180.000 orang meningkat dari rata-rata per hari biasanya sebesar 150.000 orang. Kementerian Perhubungan memprediksi 110,67 juta orang akan mudik atau liburan Natal Tahun Baru 2025. Sebanyak 19,46% orang diprediksi akan terjadi di dalam provinsi dan 19,84% pergerakan akan terjadi antar provinsi. Kementerian Perhubungan memprediksi adanya pergerakan masyarakat yang menggunakan transportasi darat, laut, dan udara di periode Natal dan Tahun Baru 2025 sebanyak 110 juta jiwa. Menteri Perhubungan Budi Purwagandi sebanyak 54,81 juta atau sekitar 19,46%. Pergerakan diprediksi akan terjadi di dalam provinsi. Potensi pergerakan masyarakat secara nasional pada masa Nataru 2024-2025 adalah sebesar 39,3% atau kurang lebih 110,67 juta dengan rincian potensi pergerakan antar provinsi sebesar 19,84% atau 55,86 juta dan dalam provinsi sebesar 19,46 atau sebesar 54,81 juta. Budi menambahkan masyarakat yang akan menggunakan kendaraan pribadi diprediksi mencapai 59,52 juta atau 53,78%.
Sementara yang memilih menggunakan bis diprediksi mencapai 6,54 juta jiwa dan 3,44 juta diprediksi akan menggunakan kereta api dan yang menggunakan pesawat mencapai 4,14 juta jiwa serta yang menggunakan kapal penyeberangan dan kapal laut masing-masing 3,40 juta dan 2,38 juta jiwa.